Salam semuanya adik-adik, berjumpa lagi dengan Tante. Pada saat ini Tante akan menyampaikan firman Tuhan tentang doa Bapa kami. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama. Duduk yang manis, lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberkati kami, keluarga kami. Kau menyertai kami selalu. Terima kasih Kau memberikan kami kesehatan dalam perlindungan tangan-Mu Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan bisa memberkati kami, dan kami bisa melakukan firman-Mu untuk menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita baca firman Tuhan terlebih dahulu di Matius pasal 6 ayat yang kelima. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Sampai di situ dulu. Dulu itu Tante bersekolah di sekolahan Katolik, yang setiap sebelum pembelajaran doa Bapa kami. Setelah pulang juga doa Bapa kami. Tante berdoa Bapa kami di sekolah tuh dari TK sampai SMA. Jadi itu sudah menjadi kebiasaan buat Tante. Sudah hafal luar kepala doa Bapa kami. Tapi doa Bapa kami itu adik-adik tidak bisa mengubah kehidupan Tante. Karena apa? Itu karena hanya kebiasaan saja, karena dihafalkan saja. Tetapi doa Bapa kami itu tidak Tante maknai bagi kehidupan Tante. Tidak Tante fokuskan kepada Tuhan dan tidak diimani. Maka doa Bapa kami tidak bisa mengubah kehidupan Tante. Padahal adik-adik, doa Bapa kami itu doa yang berkuasa adik-adik. Kenapa? Karena doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Dan di sini dikatakan apa? Kalau kamu berdoa, hendaklah apa adik-adik? Hendaklah doa kita itu tersembunyi. Mungkin adik-adik bisa ke kamar, doa sendiri, fokus kepada Tuhan. Dengan tujuan apa? Kita berdoa tuh berfokus kepada Tuhan, tidak dilihat orang lain. Doa kita tuh tidak fokus supaya kita mendapat pujian dari orang lain. Selain itu, doa itu apa? Jangan bertele-tele, jangan panjang lebar. Dikatakan di sini, doa yang panjang lebar itu mereka menyangka doanya itu dijawab, padahal ternyata tidak adik-adik. Doa yang diajarkan Tuhan ini doa Bapa kami, doa yang sederhana. Yang penting hati kita ini berfokus kepada Tuhan, dan tujuan kita ini untuk menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Nah, itu tujuan kita berdoa kepada Bapa kita yang di surga. Dan tujuan kita doa ini supaya tidak dilihat orang lain dan kita terlihat rohani dan dipuji oleh orang. Itu doa yang salah, doa yang tidak akan dikabulkan oleh
Tuhan. Dan kita akan lanjutkan doa lagi, ayatnya lagi. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di sini dikatakan adik-adik, kalau kita berdoa itu terjadilah kehendak-Mu saja Tuhan, bukan kehendak kita, karena kita harus percaya adik-adik, kehendak Tuhan tuh yang terbaik untuk kita. Seperti kita meminta kepada orang tua kita, mama papa kita, pasti mama papa kita itu memberikan yang terbaik buat adik-adik. Tidak mungkin orang tua kita ini, mama papa kita, memberikan kita untuk membuat kita tuh celaka. Orang tua kita pasti ingin memberikan yang terbaik supaya kehidupan adik-adik menjadi lebih baik. Contohnya seperti ini, adik-adik meminta sepeda motor. Tidak mungkin mama papa akan mengabulkan memberikan adik-adik sepeda motor, karena itu akan menyebabkan kecelakaan buat adik-adik. Belum waktunya. Percaya saja adik-adik, Tuhan itu pasti memberikannya tepat pada waktunya dan yang terbaik buat adik-adik. Dan di sini juga di kalimat pertama, Bapa kami yang ada di surga, Tuhan itu ingin dekat dengan kita anak-anaknya. Dia ingin disebut dengan Bapa. Supaya apa? Kita itu menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Pasti doa kita pasti akan dikabulkan. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Bahkan Dia menginginkan anak-anaknya menyebutnya dengan Bapa. Tuhan tuh tahu apa keperluan kita, maksud hati kita. Tapi tante, kenapa kita harus berdoa kalau Tuhan tahu segalanya kehidupan kita? Doa itu penting. Seperti apa? Kita seperti dengan orang tua kita. Orang tua kita ingin ngobrol dengan anak-anaknya. Orang tua kita juga rindu, senang kalau anak-anaknya tuh merindukan mama papahnya. Begitu juga dengan Tuhan adik-adik. Tuhan ingin ngobrol dengan anaknya. Tuhan juga senang kalau anak-anaknya itu merindukan Tuhan Bapaknya. Dan di sini juga disebutkan kalau berdoa terlebih dahulu kita mengampuni teman kita yang bersalah adik-adik, saudara kita yang bersalah kepada kita, kita harus mengampuni karena Tuhan sendiri sudah menghapus dosa-dosa kita dengan mati di kayu salib. Kita diwajibkan oleh Tuhan supaya kita juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Supaya apa adik-adik? Supaya doa kita ini dijawab oleh Tuhan, supaya kita ini mempunyai kasih Kristus dan hidup seperti Kristus. Begitu adik-adik arti maksudnya dari doa Bapa kami ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita menutup firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya firman-Mu bisa memberkati anak-anak-Mu yang ada di rumah, bisa melakukan firman-Mu dengan baik, supaya kehidupannya bisa menyukakan hati-Mu, dan Engkau bisa memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Berkatilah keluarga mereka juga, mama papahnya, pekerjaannya, sertai lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, berikan kesehatan untuk mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat tinggal adik-adik, sampai bertemu lagi.